juga sudah ketahuan kamu melakukan evaluasi ke beberapa dokumen. Nah, tetapi yang saya tunggu-tunggu adalah evaluasi yang sekarang sifatnya sekarang ini masih pada tataran teknis, belum muncul, kira-kira seperti itu. Nah, oke, sebentar. Ini yang ini saya share di tempat kamu kan itu apa? TRL, konsep TRL. Nah, ini biar saya masukkan ke konsep TRL nanti setelah ini. Nah, ini kamu juga sudah on the track ya, sudah mengerti apa itu penukaran baterai, kemudian mengerti 3 tipe ya, walaupun ini masih betul-betul bahasa pas kan sudah menyebut merek, jadi deskripsi yang menyebut spek belum ada, ya wis nggak apa-apa, sementara sambil jalan. Nah, kamu sebenarnya sudah punya objek kajian ini, ya kan? Tetapi ini semuanya sudah adopsi nih, sudah ada di pasar, ya kan? Karena referensimu kan sudah segini nih. Semua referensi yang ada di sini nih. Nah, semuanya sudah yang ada di pasar. Sementara yang ada atau yang belum ada di pasaran itu belum kamu analisis. Gitu kan kira-kira ya. Nah, saya ingin tunjukkan tugas yang kemarin. Ya, tugas yang kemarin kita bilang nanti terus ini saya selingi dengan teori di sini. Oke, mestinya kalau kita mengevaluasi secara keseluruhan, maka kita juga akan dapat kasus yang produknya itu atau kajiannya itu masih belum ada di pasar, ya kan? Belum ada di pasar karena baru dapat ide. Jadi kalau kita kembali ke sini, kamu tidak mendapatkan data yang pengembangan charging station itu adanya baru di sini. Semuanya sudah sampai yang ada di adopsi gitu, sudah ada di pasar. Padahal ini kemarin pekerjaannya adalah pekerjaan yang ada di paper ya, atau ada di publikasi yang umum yang baru ide. Ada juga yang sampai di sini, baru sampai di sini feasibility study, development, dan prototyping. Jadi kalau dilihat dari sisi pengembangan produk ya, tentu produk yang sudah ada di pasar ini sudah berhasil diadopsi atau sudah didifusi. Tetapi sebetulnya kan ada juga yang sekedar ide. Contoh riset yang terbaru tentang charging cepat ya atau charging fast charging ya. Kemudian dengan berbagai variasi yang ada dan sebagainya. Nah ini belum muncul, belum kelihatan. Jadi taksonominya sudah bagus untuk mendeteksi barang yang ada di pasar, tapi belum cukup bagus untuk melihat perkembangan teknologi secara umum. Taksonominya ini belum bisa mendidik dari situ. Nah saya pada kesempatan ini akan coba jelaskan ya. Jadi kamu boleh saja nanti tambah bacaanmu ya sedikit tentang framework of pengembangan produk ya. Tetapi apa namanya kira-kira produk-produk yang sekarang itu ada di inkubasi ataupun belum sempat muncul di pasar itu kan belum terdeteksi ya. Kan kira-kira kan kayak gitu. Ada komentar dulu silakan. Tapi kan produk development-nya bisa kamu cari dari paper. Benar ya? Benar ya Almira ya? Dari tulisan ilmiah. Dari berita tren sekarang. Sehingga kalau ada
berita tentang, misalkan saja ya, kalau ada berita tentang, ini saya akan ke Google ya, misalkan saja ya, kan kami charger station kan, fast charging. Fast charging kan di pasaran belum ada. Tapi yang nulis sudah banyak ini. Nih, fast charging, misalkan saja, fast charging untuk electric vehicle. Nih. Jadi ada satu metodologi yang harus kemarin kan saya minta kamu bisa melihat ini kan, analisis of fast charging for electric vehicle di Indonesia. Loh, ini sudah ada yang mengerjakan sebagai tesis, ya kan? Ini fast charging. Oke, ini sebagai contoh saja. Nah, ini kelihatan ya, fast charging ini ya. Ini kalau kamu baca, dia ini kan fast charging. Nah, nanti papermu kan akan bisa, oh dia ini dikerjakan oleh Universitas Pertamina. Ini, oh ini berarti masih dalam tataran sampai di prototyping. Nah, ini ilustrasinya juga lumayan ya. Jadi nanti saya sangat mengharapkan kamu bisa menulis ya lebih terstruktur gitu ya. Ini lulusan S2 di tesis ini ya. Ada metodologinya juga. Ini yang juga mengintegrasikan dengan SPKLU ya. Nih, sudah agak lumayan sampai ke perhitungan. Dia lebih menonjolkan pada perhitungan kebutuhan listrik dan seterusnya. Tetapi dari sini kamu ngerti bahwa ada fast charging gitu. Oke. Nah, macam-macam. Kamu bisa saja nyarinya kan, ini kan belum kamu jalankan metodologi pakai search engine toh. Coba ya yang kemarin. Nah, nanti kamu jalankan pakai search engine lewat search engine-nya Google Scholar maupun Scopus ya. Gitu ya. Nah, sekarang ini saya akan coba jelaskan. Nanti kalau sudah ketemu, ini kan kamu harus bisa mengukur teknologi readiness levelnya gitu ya. Oke, sekarang ini saya akan sampaikan materi teknologi readiness level sebentar. Terus nanti kita diskusi. Nah, kalau di mata kuliah S1 saya berikan lengkap, tak suruh minta mencari teknologi dan mendeskripsikan teknologinya. Kemudian habis itu dia harus bisa menghitung teknologi readiness level dari produk yang dia kembangkan. Nah, secara umum apa itu TRL? Mencerminkan tingkat. Jadi TRL itu alat ukur untuk bisa untuk melihat cerminan tingkat kelayakan teknologi untuk didifusikan atau untuk dikomersialkan ya. Nah, nanti ada di sisi pengguna atau konsumen membentuk persepsi tentang kesiapan adopsi teknologi. Di sisi lead bank, dia mengerti kekurangan dari pengembangan teknologi itu sampai di pasar. TRL ini kalau secara teorinya itu yang membuat NASA ya, NASA. Tapi prinsipnya seperti ini. Jadi secara TRL itu konsepnya secara objektif, melihat kesiapan teknologi, seberapa matang teknologi itu akan bisa diterapkan, kemudian tingkat kesiapan TRL atau TKT itu indikator menunjukkan seberapa siap atau matang teknologi itu untuk diterapkan di dunia nyata dan diadopsi oleh pengguna. Secara subjektif bisa juga digunakan untuk melihat seberapa siap komunitas masyarakat menerima teknologi dan juga
menjadi di kantor seberapa siap komunitas masyarakat